adalah pembendung. Ya, Roh Kudus akan lift up a standard, akan membangun satu bendungan. Kalau ada musuh, when the enemy comes like a flood, kalau musuh-musuh datang begitu hebat seperti air bah, seperti air tsunami, maka Roh Allah, katakan, maka Roh Allah, yaitu Roh Kudus, akan menegakkan bendungan. Amin. Jadi saudara mesti tahu akan prinsip dari Roh Kudus. Saya katakan tadi pagi dan juga siang tadi di Jogja, orang percaya sudah terima Roh Kudus. Itu otomatis ex officio. Contoh, kalau saudara mempunyai satu jabatan sebagai kepala kantor, maka saudara adalah juga orang tua dari pegawai saudara. Istri saudara, ibu, adalah ibu dari semua ibu-ibu di dalam kantor tersebut. Itu otomatis. Itu namanya ex officio. Kalau saudara percaya kepada Yesus, secara ex officio, secara resminya engkau menerima Roh Kudus. Cuma saudara tidak sadar dan tidak menggunakan. Dan saudara tidak menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Disinilah masalahnya. Itu sebab setahun sekali paling tidak kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Supaya sadar kita orang, aku punya loh yang hebat, yang dahsyat, yang aku tidak sadari. Coba kalau aku pakai ini, hebat sekali bisa terjadi. Itu sebab saudara dan saya harus yakin, kalaupun ada masalah yang terus-menerus mengalir dalam hidup saudara, saudara merasa, Tuhan saya jadi bosan hidup kayak begini caranya. Tuhan saya capek, kapan saya berhenti? Saudara, kapan engkau angkat saya punya nyawa? Cepat masukkan saya dalam sorga saja. Saya sudah tidak kuat lagi. Saudara, engkau dan saya membutuhkan a standard, pembendung. Engkau dan saya membutuhkan the Spirit of the Lord, yaitu Roh Tuhan. Saudara, supaya apa? Roh Kudus yang memenuhi hidup kita menjadi pembendung dari hidup binasa ataupun hidup yang akan dibinasakan oleh iblis. Sebab itu tema kita ini adalah tema yang besar. Marilah kita akan bersama-sama melihat sejarahmu dalam kekuatan roh. Saudara, tadi pagi kita membaca dari Yesaya 59 ayat yang ke-15. Oke, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus yang dari tempat sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin. Ya, agak susah sedikit ya, tapi saya bagi menjadi dua. Yang pertama tadi pagi sudah kita lihat. Kalau saudara melihat pemandangan foto ini, saudara, di sebelah timur matahari terbit, di sebelah barat matahari tenggelam. Saudara, di mana posisi kita menurut ayat ini tadi? Kita harus tahu posisi kita adalah di terbitnya matahari, di timur. Tidak berarti kalau saudara berada di, umpamanya di sebelah barat, saudara tidak selamat. Saudara harus selamatnya di sebelah timur, tidak. Tetapi ini merupakan posisi, koordinat. Kalau saudara belajar ilmu bumi, saudara geologi, ilmu falak, maka koordinat itu dimanapun saudara bisa. Dan pasti betul, oh titiknya di sana. Itu GPS, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa di mana sih standing point kita? Kita punya position yang terbaik, yaitu ketika saya dan saudara, ya, saya tidak katakan di timur, saya dan saudara melihat kemuliaan Allah terbit dalam hidup kita. Kita menjadi terang benderang. Kita tidak lagi diikat oleh kegelapan, saudara. Itulah standing point kita, wajib hukumnya. Itu sebab orang yang berada pada posisi terbitnya matahari, kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupnya. Amin. Dan dia akan takut kepada Tuhan sebagai satu orang yang reverence, yang sangat menghormati. Saudara, beda dengan orang yang punya posisi di tenggelamnya matahari. Mereka juga takut, tetapi mereka takut karena pressure.
Karena ancaman dosa mereka membawa mereka dalam kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Itu sebab orang yang ada pada tenggelamnya matahari, artinya dia yang suka yang remang-remang, dia suka yang gelap-gelapan, dia suka yang tidak terang-terangan. Saudara, ini orang berbahaya. Mereka akan gentar dan takut dan tremor. Oleh sebab apa? Oleh sebab nama Yesus yang akan menghukum mereka. Jadi mereka takut karena pressure, ancaman hukuman. Tetapi orang yang ada pada terbitnya matahari, takutnya kepada Tuhan beda. Dia takut pada Tuhan dengan tersenyum. Dia takut kepada Tuhan dengan mencintai. Tuhan, saya menghormati Engkau. Karena Engkau luar biasa dalam hidup saya. Saya sangat takut kepadamu karena Engkau luar biasa. Karena Engkau mencintai saya. Saudara, inilah posisi yang betul. Sehingga dengan demikian orang yang ada pada posisi yang benar ini, saudara, Tuhan membelain. Amin. Zaman sekarang siapa sih tidak cari perlindungan dari Tuhan? Saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Ya, orang hidup itu konkurensi. Dia punya persaingan hebat dan kejam. Berapa banyak kasus yang dimintakan doa kepada saya dari para pendengar ataupun para pemirsa televisi tentang kejamnya persaingan. Kalau mau dibunuh itu bukan satu orangnya, bosnya, istri, anak-anaknya juga. Saudara, orang-orang sudah pada pakai kuasa perdukunan, kuasa kegelapan untuk membentengi dirinya. Oh, anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus. Katakan, ada Roh Kudus. Saya besar hati. Tidak nyampe sama saya. Karena Roh Kudus adalah bendungan yang menjaga hidup saya. Amin. Saudara, sebab saudara harus tahu, orang yang mempunyai posisi dan koordinat pada tenggelamnya matahari, mereka takut karena mereka tremor, karena mereka takut karena mereka grogi akan nama Tuhan yang akan menghukum mereka. Firman yang akan menghukum mereka karena mereka ada pada dosa duniawi. Tapi mereka yang ada pada terbitnya matahari takut dan hormat kepada Tuhan karena mereka mendapat pengayoman. Mereka dipagari dengan bendungan dari sorga. Amin. Nah, inilah yang akan kita lihat pada tema kita pada sore hari ini. Para kekasih, itu sebab pada posisi, bila posisi kita benar, ya, Yesaya 59 ayat 19b, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Maka saudara dan saya harus tahu, Tuhan, saya tidak takut, saya tidak khawatir apapun, saya pegang perjanjianmu ini. Ya, kenapa saya tuliskan naskah ini dalam King James? Karena kurang jelas dalam bahasa Indonesia, ya. Mari kita akan baca terjemahan yang di atas ini. Ada di bawah. 1, 2. Ketika musuh menyerbu bagaikan air bah, maka Roh Tuhan akan membendung melawannya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Wow. Apa saudara mau takut lagi? Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau jalannya senang, gak khawatir bayang-bayang maut. Tidak khawatir siapa yang akan menelikung engkau, tidak. Engkau tidak tahu ada orang di belakangmu mau menghancurkan engkau, no problem. Engkau jalan aja. Tuhan yang menghancurkan dia. Tuhan yang menghancurkan dia. Engkau diam aja. Sebab seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang yang menjadi anak Tuhan yang dicinta, disayang. Itu sebab orang yang ada pada terbitnya matahari, dia mencintai Tuhan, dia reverence, dia sangat hormat, dia sangat adore kepada Tuhan. Karena ini Tuhan lakukan. Tuhan membelain dia kayak begitu luar biasanya. Sehingga tidak ada satu nokta, tidak ada satu titik kebinasaan boleh mampir dalam hidup anak Tuhan ini. Yang percaya katakan, luar biasa. Khasiat Roh Tuhan bagi hidup saya. Amin. Saya yakinkan Anda, itu sebab inilah perjanjian yang luar biasa. Bagaimana mengefektifkan bendungan Roh Allah. 1.
Kita harus mengerti firman. Katakan, saya harus mengerti firman. Saudara, ini adalah syarat minimalis. Paling bawah, paling sederhana. Kalau umpamanya anak itu mulai nulis abjad, ya menulis A, B, C, ya. Mana huruf hidup, mana huruf mati. Saudara mulai belajar tentang angka 1, 2, 3. Mulai tambah 1 tambah 1 dan lain sebagainya. Ini fondamennya. Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara engkau tidak bisa. Nanti ditanya, 3 kali 8 berapa? Wah, bingung. Sampai kakinya apa dibuat ngitung ya. Nanti pakai lagi, pakai biting dan lain sebagainya. Zaman saya masih kecil, oke? Karena tidak menghafal. Jadi tidak mengerti. Tidak punya jembatan keledai sehingga bisa cepat ya. 115 kali 79 berapa? Ya, tidak bisa menghitung dengan cepat. Apa sebab? Karena tidak mengerti caranya. Kalau saudara dan saya mengerti firman Tuhan, katakan bila saya mengerti firman, bendungan Roh Allah selalu menyelamatkan saya. Amin. Luar biasa. Sebab anak-anak Tuhan mengerti itu penting sekali. Saudara, tidak dibutuhkan sesuatu yang lain. Orang yang rendah hati, orang yang terbuka pikirannya, Roh Allah bekerja dalam hidup dia. Inilah orang yang ada bendungan Roh Allah. Amin. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17, berhubung waktu tidak usah dibaca, di sana disebutkan orang-orang Israel sampai hari ini, kalau mereka membaca kitab-kitab nabi-nabi, itu mereka itu seperti matanya dan pikirannya itu terselubungi. Ada satu selubung. Sehingga mereka hanya melihat remang-remang tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, tentang hukum kasih. Mereka hanya melihat samar-samar. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Itu sebab Roh Kudus, katakan Roh Kudus, yang bisa membuka selubung kebodohan saya. Amin. Jadi kalau saudara meminta kepada Roh Kudus, Tuhan tolong supaya hamba mudah mengerti, mudah menangkap firman. Oh, itu kerjaanku, kata Roh Kudus. Tak kerjakan. Aku akan buka semua rahasia firman. Kamu akan cepat menangkap, kamu akan cepat mengerti. Dan kalau kamu cepat mengerti, aku bendung kamu. Aku proteksi kamu dari semua macam malapetaka, mara bahaya yang akan menghancurkan hidupmu. Katakan luar biasa. Saudara, itu sebab hargai firman. Amin. Menghargai firman berarti saudara engkau sangat reference kepadanya. Ketika firman disampaikan, engkau hanya ingin memeluk dia. Engkau ingin tidak lepas dari dia. Saudara baca di rumah, saudara engkau merasa begitu dekat dengan dia. Sepertinya bukan saudara sedang membaca dia, tapi sepertinya dia sedang membaca saudara. Dia sedang membaca saya ketika saya membaca firman. Saudara, kita punya satu hubungan, encountering God in a closer way. The strategy of Satan, strategi daripada iblis menjauhkan kita daripada firman. Ya, that's why we must be in the face of God, in the presence of God, so that we can understand and we can take over all the blessing from God, from heaven, to be in our house, in our person. Saudara, engkau harus mempunyai caranya. Engkau mengerti firman, engkau mengambil segala kasanah perbendaharaan Allah. Kuasa mujizat kesembuhan yang saya butuhkan, yang saudara butuhkan, keuangan yang saudara butuhkan, ataupun segala sesuatu damai sejahtera yang saudara butuhkan. Ketika engkau mengerti firman, engkau mentransfer, engkau ambil semua perbendaharaan dari sorga diberikan dalam hidup saudara. Amin. Sebab ini penting sekali. Dibuka selubungnya. Sering saya tidak bisa ngerti Tuhan. Sering kali saya tidak bisa ngejar firman. Kenapa ya Tuhan? Tuhan berkata sekarang, karena engkau tidak penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau mudah mengerti dan aku mudah mentransfer segala kekayaan, segala kemuliaan dari terbitnya matahari dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.
Saudara, saya mau mengambil satu contoh ya pada bagian kedua. Sehingga setiap hari kita menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Amin. Katakan hal-hal yang mengherankan. Dalam bisnis saya, keluarga saya, pekerjaan saya, tanggung jawab saya, kesehatan saya, kebahagiaan saya. Saya memohon dari Tuhan malam ini, Dia memberi kepada saya melalui Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat yang sebentar akan kita baca. Lebih dulu saya ingin mengklikkan lebih dulu supaya kita bisa di-matchkan. Kita mempunyai satu kesesuaian faham. Saudara, seorang yang punya Roh Kudus, dia menjadi anak-anak Allah, anak asli. Katakan anak asli. Kalau saya bilang anak kandung, ya itu saudara mungkin terlalu berat mikirnya. Tapi anak asli itu berarti apa? Saudara, itu memang saudara dibentuk oleh Dia. Firman Tuhan tadi pagi, Ayub 33 ayat yang keempat menyebutkan, ya, Roh Allah telah membentuk aku, ya, dan nafas dari Yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Wow. Jadi kita ini dibentuk oleh Roh Allah. Cuma kita itu makannya keduniawian, polusi dosa, ya, pornografi, segala macam kejahatan, cari uang yang tidak beres. Saudara, akal-akalan kita tidak karu-karuan. Saudara, orang dibikin oleh Roh Allah, tetapi konsumsinya, nutrisinya, menunya adalah hal-hal duniawi. Itu sebab Tuhan jauh dari hidup kita. Sampai orang ini, sampai kita orang kembali lagi, Tuhan, hamba ini kan buatan Roh Kudus. Tolong beri nafas dari Yang Maha Kuasa. Apa nafas dari Yang Maha Kuasa? Roh Kudus. Beri Roh Kudus supaya membuat aku hidup. Itu sebab saya perlu mengklikkan lebih dulu, ya. Ini teologi supaya saudara jelas, aku adalah anak kandung dari Tuhan dan aku memilih untuk menjadi anak dari Tuhan dan bukan anak duniawi. Aku dulu dibentuk oleh Roh Allah. Ayub 33 ayat yang keempat. Ya, tadi pagi kita baca, itu tema kita. Tapi sekarang aku harus memiliki nafas. Katakan nafas Yang Maha Kuasa, yaitu Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Ketika pertemuan dari para hamba Tuhan Gereja Kristen Getsemani bulan yang lalu, seorang hamba Tuhan wanita, seorang ibu, dia menceritakan hal yang mengagetkan. Dan dia menceritakan satu hari anaknya dia SMP, laki, pulang dari sekolah marah-marah, banteng tasnya, banteng barang-barang semua. Dan dia berteriak, tidak hormat kepada mamanya. Mama di mana? Ya, kenapa kamu kok marah-marah? Kenapa? Ada apa di sekolah? Cepat bawa aku ke orang tuaku. Mama bukan orang tuaku. Wah, dia kayak disambar petir. Ini anak kok menganggap aku bukan orang tuanya. Mama bukan mama kandungku. Aku punya papa kandung, mama kandung yang lain. Bawa aku untuk ketemu. Hari ini juga. Dia bilang, sabar. Siapa yang bilang sama kamu? Mama ini mamahmu. Ya, tapi mama tidak melahirkan aku. Aku punya mama sendiri. Saudara, wah, sakit sekali ibu ini. Dan anaknya tetap marah-marah dan dia bilang, oke, baik. Mama antar kamu ke orang tuamu. Ayo naik mobil. Dia sudah mempak, ya, pakaian-pakaian dia, naikkan ke mobil semua. Dan sepanjang jalan dia marah-marah ini anak kepada mamahnya. Dan mamahnya cuma berdoa, Tuhan, kayak apa? Saya tidak bisa apa-apa.
rahasianya sudah dibuka. Sehingga dia tahu siapa dia. Akhirnya mamahnya bawa ke satu tempat di bawah kolong jembatan. Dia parkir mobil di sana. Dan ayo turun. Anak ini tidak mau turun. Dan mamahnya pergi dan berbicara dengan orang-orang yang terlunta-lunta itu di bawah jembatan. Pengemis, pengamen, preman. Kira-kira 10 menit kok tidak turun ini anak. Ayo cepat turun. Rupanya anak ini mikir, loh berarti aku diambil dari sini. Berarti orang tua aku ada di sini. Matang aku. Dia tidak mau turun. Kenapa kamu tidak mau turun? Ayo turun, aku antar kamu. Dan dia lari dan dia peluk mamanya. Mama, maafkan aku. Aku tidak mau kembali kepada orang tuaku. Aku tidak mau kembali pada mamaku, kepada papaku. Aku mau sama mama saja. Saudara, lihat. Seringkali saya dan Anda jadi satu orang yang besar kepala. Ya, terlalu mempunyai overpredicted, mempunyai overvalue yang luar biasa, sok mahal, sok berharga di mata Tuhan. Saudara, coba kalau dikasih tahu siapa orang tua aslimu, siapa yang melahirkan engkau, apa yang kamu konsumsi, apa yang Anda dan saya konsumsi dalam hidup di dunia ini. Saudara, engkau enggak mau ketemu sama orang tuamu di dalam dunia ini. Bukan orang tua biologis saudara, tetapi semua keduniawian saudara yang menjadi konsumsi hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan memilih dia. Dia melepaskan kita dari dosa. Dia yang mencuci dan memandikan kita dengan air firman. Dia yang melengkapi kita dengan jubah kebenaran. Dia yang memakaikan mahkota kemuliaan dan kekudusan di atas kepala kita. Dan namanya ada di dahi kita. Kita akan memilih kepada dia. Sebab Anda dan saya harus mengerti. Seringkali kita menghargai diri kita kelewat. Menganggap kita lebih berharga dari orang lain. Kita lebih berperanan daripada orang lain. Juga di mata Tuhan kita seringkali berkata, Tuhan saya bersyukur. Saya tidak sekotor orang pemungut cukai itu. Dia di sana. Dia berdoa di sana dengan menundukkan kepalanya. Dan menyembunyikan wajahnya. Saya ini seminggu berpuasa 3 hari. Kata orang Farisi itu. Coba lihat. Menghargai dirinya lebih. Itu sebab tidak bisa match. Tidak bisa nyambung sama Tuhan. Tidak klik dengan Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang menyadari. Aku memang diambil dari kalangan yang hina dina. Aku diambil dari kalangan yang tidak bagus. Aku mengkonsumsi hal-hal yang najis juga. Tetapi sekarang aku ini diangkat menjadi putra putri kerajaan Allah. Masa aku harus meninggalkan dia? Masa aku harus jauh dari dia? Aku membutuhkan Roh Kudus dan firman yang membuat aku terus makin hari makin dekat pada terbitnya matahari. Dan saudara dan saya menyadari siapa kita. Kita tidak pantas memandang rendah orang lain. Kalau kita menyadari kita punya Roh Kudus, kita akan sangat menghargai jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang tidak punya orang tua asli dalam kerajaan sorga. Karena orang tua mereka yaitu duniawi ada di kolong-kolong jembatan. Ada di tempat-tempat yang gelap dan remang-remang. Itu yang seringkali manusia mengkonsumsinya sebagai menunya yang beracun. Sebab apa yang akan saya ingin mengajak membaca dari Lukas 5 ayat 26. Kalau kita ini sudah terbuka pikiran kita. Oh Tuhan, saya tidak mau meninggalkan Engkau. Saya tidak mau dibisikin dengan etika-etika yang tinggi.
ini itu segala macam seperti anak yang saya ceritakan tadi. Wah, tidak usah sok idealis. Aku mau cari yang paling selamat aja. Katakan, saya mau mencari yang paling selamat. Yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudusnya. Amin. Itu paling safe. Saudara, tinggalkan. Kita punya genealogi, kita punya chronicle, kita punya susunan. Kita punya susunan biografi. Saudara, bikin satu biografi baru dengan Tuhan. Di mana Anda dan saya boleh memiliki Roh Kudus yang luar biasa. Mau demikian? Angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan. Saya boleh dicelekkan mata saya untuk tidak menganggap duniawi sebagai asal saya, orang tua saya. Saya boleh dicelikkan mata saya untuk menganggap Engkau sebagai asal muasal saya. Engkaulah sejarah saya, asal mula saya. Roh Kudus, dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami terlalu menghargai diri kami sehingga kami menyakiti hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Planning Allah. Di dalam Lukas 5 ayat 26. Setiap hari, katakan setiap hari. Saya harus menyaksikan perbuatan yang mengherankan. Ayo, siapa yang setuju? Angkat tangan, lambaikan tangan, saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya hanya berdiri di atas firman-Mu Lukas 5:26. Dan kami akan membacanya dan kami akan bawa pulang dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, marilah kita akan membaca bersama Lukas 5 ayat 26. 1, 2. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Siapa yang mau? Sekali lagi lambaikan tangan. Tuhan Yesus, saya merindukan setiap hari menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Dalam nama Yesus, saya bawa pulang. Itu hak saya dari Roh Kudus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Bukan menyaksikan hal-hal yang mengerikan, yang merugikan, yang menyakiti hati, yang meneteskan air mata duka. Tetapi kami setiap hari menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Yang engkau lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.